Ciri-cirinya orang. Bukan berarti ya Allah ini dalam ucapan, bukan, dari di dalam batin, basiroh di dalam hati ini. Mendapatkan nur al-basiroh, padang hati. Ya. Terus ya Rasulullah. Nah, itu juga seruan juga. Nah, makanya itu perlu juga kita baca sholawat. Di dalam baca sholawat ini sudah bukan pengagungan lagi, ya, beda di sini. Seruan yang sini walaupun ini sholawat, tapi bukan sholawat seperti yang umum. Kalau sholawat umum itu adalah pengagungan. Di sini adalah tentang perilaku, tentang apa? Petunjuk Allah, nur Muhammadnya, tentang nur Muhammadnya, bukan pengagungan secara secara luarnya, bukan, tapi adalah di dalam basirohnya, ya, di dalam ruh kita. Di samping itu adalah kita harus tawadhu. Kita sudah yakin lewat kekuasaannya Allah, ya, lewat cahaya Allah. Terus daripada kita sudah mulai ada perilaku sebutan-sebutan tadi. Nah, dengan kita menyebut ini, nah, ini kita harus tawadhu, kerendahan sama Allah. Karena kadang kalau tidak disertai tawadhu, nah, kita bicara ya Allah, ya Rasulullah, itu justru nanti muncul rasa sifat sok suci. Nah, kita harus hantam kembali dengan ketawaduan kita, kerendahan hati dan kehambaan diri kita, ya. Gitu. Terus juga harus tahu jalan sirotol mustaqim, jalan yang lurus. Nah, apa jalan yang lurus itu? Itu jalan-jalan untuk meninggalkan kerusakan nafsu, yaitu mujahadah, jalan yang lurus. Jadi kita harus jalan lurus, artinya tindakan kita ke sehari-hari ini harus benar-benar baik, jalan yang lurus, sirotol mustaqim, ya, itu. Nah, jadi itu ciri-cirinya bahwa kalau kita ini merasa diketahui oleh Allah, perbuatannya sampai di situ. Dalam seruan, dalam tindakan kita sehari-hari, sirotol mustaqim ini adalah jalan yang lurus, jalan yang artinya mendapatkan petunjuk dan hidayah, yang sudah bisa mujahadah, menjauhkan daripada atau melawan hawa nafsu, ya, seperti itu. Dan lagi harus bisa menyatukan dua perbedaan. Ini yang agak sulit. Dikatakan menyatukan dua perbedaan, ibaratnya kita memandang dengan kedua mata kita, ya. Jadi mata ini kalau satu tidak akan sempurna, bisa-bisa dikatakan dajjal mata satu, ya. Artinya membaca melihat dengan memandang dengan dua perbedaan ini. Kita memandang antara yang hina dengan yang baik, ini harus seimbang. Kalau tidak seimbang, kita begitu melihat orang yang hina atau dihinakan, kita akan juga ikut menghinakan, itu tidak seimbang. Nah, kita melihat orang yang dimuliakan, kita kadang juga ikut memuliakan, walaupun sebenarnya kita tidak tahu apa, itu juga tidak seimbang, ya. Artinya keseimbangan itu, kalau kita melihat orang yang dihinakan karena apa, jangan saya juga akan seperti itu. Nah, bagaimana untuk saya tidak bisa dihinakan? Jadi keseimbangan yang dibaca, apakah itu dalam kebaikan maupun dalam keburukan, itu selalu dibaca demi untuk kebaikan kita.
Jangan kok kita pilih-pilih, kalau kita ketemu orang yang dihinakan, kita ketemu orang yang baik, atau kalau kita ketemu yang orang jahat atau orang salah terus kita menjauhi. Jangan, bukan seperti itu. Apalagi orangnya, sifatnya boleh dijauhi, tapi orangnya jangan. Ya. Bagaimanapun Allah tetap punya Rahman dan Rahim tentang orang tersebut. Ya. Kita tidak boleh menjauhi, apalagi memusuhi. Jangan. Tapi kalau tabiatnya, perilakunya, sifatnya boleh kita jauhi. Orangnya jangan. Nah, mengeseimbangkan dua perbedaannya agak sulit. Ya. Antara yang baik dengan yang buruk, antara yang ganteng dengan yang jelek, antara yang muslim non muslim, antara banyak macam lah, dua perbedaan yang harus sebenarnya kita imbangkan dalam diri kita itu. Seperti itu. Nah, itu adalah ciri-ciri bahwa kita itu yakin Allah mengetahui tentang diri kita. Nah, seperti itu. Dalam segala hal perbedaan itu nggih kudu ngoten. Nggih. Di dua, jangan satu sisi. Jangan satu sisi. Pada akhirnya bahwa yakin Allah itu mengetahui kita. Kalau belum sampai ke sana, omong kosong. Masih banyak yang disembunyikan dalam diri kita, atau keangkuhan kita, nafsu kita. Ya. Sehingga kita meyakini bahwa Allah Maha mengetahui itu bohong. Walaupun tingkat kebohongannya itu macam-macam. Seperti itu. Ada Mas Lutfi pertanyaan? Mas Slamet. Sebenarnya malam ini sangat panjang bahasannya. Ini masih 20% yang saya bahas. Cuman karena waktunya juga terbatas, ini juga 1 jam sudah, jadi entah mungkin nanti dilanjut untuk lain waktu atau bagaimana. Artinya apakah nanti ayat berikutnya atau tetap ayat ini dilanjut seperti apa, nanti kita lihat bagaimana tentang ya nantilah ya. Nah, nanti itu. Jadi untuk sementara saya tutup di sini saja dulu, karena kita tidak mungkin bisa langsung menyerap sekian banyak, tidak mungkin, ya, tidak mungkin, ya. Dan termasuk nanti menjadikan kita jadi ambisi nafsu yang muncul, walaupun kita kepingin benar, tapi kalau yang muncul nafsu jadi tidak benar. Contohnya tadi, umpamanya ada orang minta tolong untuk didoakan, sebenarnya benar maunya, tapi karena ada nafsunya, ya tidak benar juga. Artinya ya. Jadi ulama itu kalau mendoakan tuh kadang penuh rahasia. Jangan kalau ndak istilahnya ndak mandi, terus ndak mandi, jangan. Justru orang-orang yang seperti itu ulama yang benar tuh, dia melihat apa yang disampaikan orang tersebut, bagaimana efek ke belakangnya, itu yang dilihat. Bukan karena kepentingannya antara kepentingan si A dan si B, bukan. Ya. Nah, jadi kalau ini masih banyak orang-orang yang, kalau saya ngomong orang-orang yang ingin apa tadi? Ingin apa tadi? Ambisi. Berambisi. Ambisi atau istilah sulapan. Nah, seperti itu banyak ya. Baik sepemintanya ataupun yang diminta itu banyak. Ya. Justru kalau orang-orang yang ulamanya enggak seperti itu. Dia benar-benar mempertimbangkan benar, ya. Apakah ini nanti dikasih atau tidak? Itu akan dipertimbangkan benar, ya. Nah, itu. Nah, cuman kalau ulama, walaupun itu umpamanya dalam pertimbangan salah, ya tetap dilayani dengan baik. Ya, Rahman Rahimnya Allah tetap ditunjukkan. Nah, ya dilayani dengan baik segala macam. Nah, ada yang direm, tapi itu tujuannya ini tidak dikabulkan, ini direm ini. Ada tujuan lain supaya dia lebih bagus sebenarnya. Tapi orang akan biasanya salah dalam menganalisa, menyikapi, ya. Oh, iku ndak mandi, oh gini ternyata begini. Nah,
Kalau orang-orang ulama seperti ini tidak akan diminta. Nah, tidak akan diminta pun akan dilaksanakan, bilang itu untuk kebaikan, kebenaran, kemaslahatan. Tapi diminta pun, kalau tuh nanti efek ke belakangnya tidak baik, ya, itu ya tidak mau. Tapi bukan tidak mau, tetap dilayani, ya, secara pendohiran saja, bukan secara batin. Nah, inilah. Nah, saya belajar dari guru saya itu seperti itu. Jadi banyak orang yang minta tolong, sudah tidak dilayani secara batinnya, hanya dilayani secara pendohirannya. Sudah salah tafsir, salah sangka, mutung, bahkan menjelek-jelekkan. Banyak sekali yang seperti itu. Ya kita ngaji ini biar tahu. Jangan sampai kita itu salah dalam bersikap. Ya. Saya tutup dulu ya ini ya. Sadaqallahul azim.